angkat kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami mengangkat aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi secara khusus buat hamba-Mu, dan urapi juga kami mendengarkannya, sehingga benih firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membuka Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayat 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Firman Allah berkata, dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kalau kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan? Ia sama dengan orang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan letakkan dasarnya di atas batu. Tidak datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas bawah tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat ada dua macam dasar. Dasar yang pertama, tidak ada bangunan itu tidak berdiri batu, tetapi dasar yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak berdiri batu tapi tanah. Masing-masing akan menghadapi apa dikatakan angin, akan digoyangkan oleh angin, bahkan hujan dan banjir. Menunjukkan sesuatu tantangan yang harus dihadapi dalam hidup, baik berumah tangga maupun pelayan maupun dalam hidup. Gak lepas dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita kuat, dia sebatu, itulah Kristus, tetap teguh kokoh. Kembali, bahkan kokoh itu firman Allah katakan pada ayat 46. Mengapa kamu berseru-seru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan nyatakan kalau dengan siapa ia dapat. Jadi dengar firman Tuhan dan lakukan. Yang Tuhan mau itulah melakukannya. Mempraktikkan firman Allah dengan baik. Kalau kita mempraktikkan firman Allah dengan baik, kita bagaikan rumah yang berisi batu karang yang kokoh di dalam Kristus. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita bagaimana mendirikan rumah di atas tanah yang tidak ada batunya, dan datanglah hujan, banjir dan segala katakanlah persoalan masa. Selama kita dalam dunia ini adalah pasti persoalan. Selama kita masih bernapas, masih tidak ada, tetap ada persoalan. Justru ketika persoalan ada, tetapi kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Kapan Tuhan katakan? Firman Tuhan akan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Ayat 6, Tuhan adalah penolong hidup kita. Kita kuat karena kita berpegang akan perkataan firman. Kita mempraktikkan dan tidak terteguh apapun yang dihadapi, terteguh sampai Tuhan sedangkan membuangkan. Amin. Benar Bapa di surga, penteraikan firman dalam hati kami. Kami mampu, kami bisa, kami karena mempraktikkan firman Allah. Dunia yang kami hadapi dengan penuh dengan tantangan, persoalan, tapi satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan kita. Engkau tidak membiarkan kami, bahwa Tuhan penolong dalam hidup kami. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja seperti Tuhan. Berkati, pelihara keluarganya, sebagaimana Kau pelihara mereka, hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka, dan belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia, di mana masa COVID masih tetap ada, biar berubah jadi endemi, pandemi jadi endemi, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin habis Tuhan, bahkan yang sembuh semakin banyak Tuhan. Pulihkan ekonomi negara kami, kami percaya Engkau cinta buat anak air kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, segala terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dengan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.